to Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. Garuda Muda akan menjajaki jalan baru di Piala Dunia U17. Ini merupakan kali kedua berturut-turut timnas U17 bermain di level tertinggi. Dengan jalan yang tak mudah ini, eman-eman rasanya kalau nggak dimaksimalkan. Makanya, sebelum melangkah ke ajang yang serius, federasi lebih dulu memberikan tantangan, tapi di level yang tak jauh berbeda. Piala Kemerdekaan, yang tadinya adalah turnamen nasional, telah disulap menjadi jembatan bagi Matthew Baker dan kawan-kawan untuk mencoba kualitas mereka. Dan ajang ini nggak main-main, pesertanya adalah mereka yang juga berkompetisi di Piala Dunia U17. Maka bisa dibilang ini jadi langkah pertama yang cukup menentukan. Dan targetnya sendiri adalah juara. Lawan-lawan yang sebelumnya diundang tapi belum ada kejelasan, akhirnya kini resmi diganti. Lantas bagaimana persaingan di Piala Kemerdekaan? Sepenting apa ini turnamen? Dan bagaimana perbandingan dengan persaingan di Piala Dunia U17 yang sesungguhnya? Let's go, kita bahas satu persatu. Voices blend to the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor we. Panggung dunia itu luas, akan tetapi langkah pertama selalu dimulai dari rumah sendiri. Dan untuk Garuda Muda, rumah itu bisa menjadi langkah pertama, yakni di Piala Kemerdekaan. Turnamen yang dulu hanya jadi ajang nasional, kini menjelma menjadi batu loncatan bagi generasi masa depan sepak bola Indonesia. Jadi barometer kekuatan sebelum pertempuran besar di Qatar untuk Piala Dunia U17 2025. Ini adalah misi yang tidak boleh setengah-setengah. Garuda Muda harus tancap gas sejak awal, karena ini simulasi nyata. Lawan-lawan di Piala Kemerdekaan bukan tim sembarangan. Mereka adalah kontestan di Piala Dunia U17 juga. Jadi bisa dibilang, inilah pemanasan paling realistis. Langkah awal sebelum dunia tahu siapa kita. PSSI tak main-main. Piala Kemerdekaan 2025 resmi digelar di stadion yang baru dibangun, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, mulai 12 hingga 18 Agustus. Kenapa? Karena ini bukan soal tempat, tapi soal semangat merdeka. Ini soal menyalakan obor dari ujung Sumatera hingga ke jantung Qatar nanti. Pihak penyelenggara dengan mantap pun telah memperkenalkan tamu-tamu penting. Mereka adalah Uzbekistan, Tajikistan, dan Mali. Ketiganya bukan undangan sembarangan, ketiganya juga tim resmi yang akan tampil di Piala Dunia U17. Artinya, laga ini punya bobot tinggi, uji tanding yang bukan hanya untuk mencari hasil, tapi juga untuk mengukur sejauh mana kesiapan skuad asuhan Coach Nova Arianto. The colors we bleed, for glory, for honor we will lead to the world's grand stage. Dan jangan salah sangka, Uzbekistan muda yang tumbuh dari kultur sepak bola Asia Tengah yang makin solid. Mereka tim efisien, permainan penuh taktik, disiplin, dan umumnya sangat kuat di transisi bertahan. Uzbek dikenal punya gelandang-gelandang pekerja keras dan sistem yang rapi dari akademi hingga level timnas. Di Piala Asia U17 sebelumnya, Uzbekistan tampil konsisten. Mereka bukan hanya kuat secara teknis, tapi mental tanding mereka juga matang. Timnas Indonesia U17 wajib menjaga ritme saat melawan Uzbekistan, karena jika kehilangan bola di tengah, mereka bisa menghukum lewat counter attack cepat. Kemudian Tajikistan. Tim ini seringkali jadi underdog yang menyulitkan, negara kecil tapi penuh kejutan. Karakter sepak bolanya sedikit mirip dengan Uzbekistan, tapi lebih mengandalkan kekuatan fisik dan kecepatan. Mereka punya tipikal winger eksplosif dan striker yang gigih. Tajikistan adalah lawan yang menyebalkan bagi tim-tim Asia Tenggara karena mereka tidak kenal lelah. Garuda Muda harus ekstra disiplin saat menghadapi Tajikistan. Satu momen lengah, satu duel kalah bisa jadi malapetaka. Tapi jika bisa menundukkan Tajikistan, itu jadi indikator bahwa kita siap menghadapi lawan dengan gaya cepat dan keras, seperti Honduras nanti di Qatar. Dan satu lawan terakhir yang dari luar Asia, Mali, tim yang paling berbeda dari dua lainnya. Mali datang dari Afrika dengan segudang sejarah panjang dalam level U17. Mereka bukan hanya partisipan, mereka langganan semifinalis bahkan finalis turnamen dunia usia muda.
Fisik mereka luar biasa, teknik juga berkembang pesat. Permainan mereka cepat, tidak terduga, dan energik. Mali adalah cermin Zambia, lawan kita di Piala Dunia nanti. Jika kita ingin tahu cara menghadapi tim Afrika yang agresif, Mali adalah jawaban. Pertarungan ini akan jadi laga pembelajaran tak ternilai bagi lini belakang Indonesia. The colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams. Sementara timnas Indonesia, dari 30 pemain yang dipanggil Nova Arianto, hanya 3 pemain diaspora yang akhirnya bergabung. Mereka adalah Ezar Jacob dari klub Sydney 2, Noah Pohan dari NEC Breda, dan Matthew Baker dari Melbourne City. Tapi, bagaimana dengan yang lain? Lionel De Troy, Liam Darmawan. Serangkaian nama yang sempat heboh beberapa minggu belakangan ini menghilang. Dan Coach Nova akhirnya buka suara. Ada 4 alasan kenapa mereka nggak dibawa. Pertama, soal paspor orang tua. Karena mereka masih di bawah usia 17, maka tidak bisa dinaturalisasi jika orang tuanya tak punya paspor Indonesia. Artinya, mereka belum sah mewakili Merah Putih. Kedua, izin klub. Ada yang belum dapat lampu hijau dari klubnya. Mungkin karena waktu turnamen yang berdekatan dengan kompetisi. Ketiga, umur terlalu muda. Beberapa dari mereka masih kelahiran 2010. Terpaut 2 tahun dari kelompok usia Piala Dunia U17, jadi terlalu mentah untuk dibawa saat ini. Dan terakhir, soal penilaian Nova. Jujur saja, beberapa belum cukup berkualitas. Coach Nova tak ingin gambling, yang dipanggil adalah yang siap main. Karena Piala Kemerdekaan bukan sekedar turnamen uji coba. Pelatih berusia 45 tahun itu bilang, ajang ini adalah untuk memberikan jam terbang, untuk mencicipi atmosfer pertandingan, dan untuk mengasah mental. Tujuannya bukan hanya main bagus, tapi juga siap tampil konsisten. Bukan hanya menang, tapi juga tahu bagaimana caranya mengalahkan tim-tim dengan gaya bermain dunia. Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor, we will lead. Pada Piala Dunia U17 nanti, Indonesia bergabung dalam grup H bersama Brazil, Honduras, dan Zambia. Ini bukan grup sembarangan, ini seperti ujian yang penuh rintangan buat Garuda Muda. Brasil U17 adalah salah satu tim paling ditakuti. Gaya mereka atraktif, teknik mumpuni, dan stamina tak terbantahkan. Hampir semua pemain U17 Brasil sudah menandatangani kontrak dengan klub-klub Serie A Brasil atau bahkan klub Eropa. Mereka unggul dalam penguasaan bola, kombinasi antar lini, finishing kelas dunia. Apalagi soal individu nggak perlu dipertanyakan lagi. Tim sekelas Indonesia harus benar-benar fokus dan menekan sedari awal jika ingin membuat kejutan. Tapi bola itu bundar, dan dalam sepak bola, yang bekerja keras dan cerdas bisa saja mengalahkan yang indah tapi lengah. Lalu Honduras, bukan nama besar di level senior, tapi mereka konsisten menghasilkan tim-tim muda yang punya determinasi tinggi. Mereka biasanya bermain direct football, mengandalkan pressing, dan cepat saat membangun serangan. Mental mereka seperti underdog haus darah. Indonesia harus siap meladeni permainan keras mereka. Uji coba melawan Tajikistan dan Uzbekistan akan sangat membantu dalam memahami pola mereka. Karena kedua negara Asia tersebut punya pola permainan yang mirip. Dan Zambia adalah Mali dalam versi grup H. Gaya mereka liar, fisik kuat, dan insting menyerang yang tinggi. Zambia jarang bermain rumit, tapi sangat efisien. Pertandingan melawan Mali nanti di Piala Kemerdekaan bisa jadi latihan penting sebelum bertemu Zambia. Karena 1-2 kesalahan bisa langsung dihukum dengan power dan kecepatan, yang sudah menjadi ciri khas permainan negara-negara Afrika. Colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite, Indonesia rises. Dan perlu diketahui, ada aturan baru. Dari 12 grup di Piala Dunia U17 akan ada 32 tim yang lolos ke babak gugur. Juara dan runner-up otomatis melaju, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga punya kesempatan. Artinya, Indonesia bisa tetap melaju walau tidak juara grup. Minimal menahan Honduras, menang atas Zambia, dan memperkecil selisih gol saat bertemu Brasil. Bisa jadi skenario realistis.
Apalagi kita sudah pernah tampil solid di Piala Asia U17 2025 lalu. Kepercayaan diri itu sudah ada, tinggal diasah dan ditunjukkan. Dan di laga uji coba ini adalah bagian persiapan lanjutan timnas U17 sebelum Piala Dunia U17. Putu Panji dan kawan-kawan sudah menjalani pengusatan latihan di Bali selama hampir sebulan sejak 7 Juli 2025. Coach Nova mengatakan bahwa pengusatan latihan di Bali itu adalah sarana melihat kemampuan pemain-pemain baru di timnya, termasuk diaspora baru. Sementara turnamen Piala Kemerdekaan menjadi ajang pembuktian bagi mereka yang mendapatkan kepercayaan. Saya senang melihat kualitas lawan yang datang, sangat baik. Itu akan memberikan pengalaman berharga bagi pemain, karena mereka bisa merasakan atmosfer pertandingan dengan level internasional dan menghadapi lawan yang berada di atas kami. Hal itu akan membantu kami mengevaluasi kekurangan sebelum tampil di Piala Dunia, kata Nova dalam laman Kita Garuda. Ya, tim kepelatihan ingin memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada para pemain untuk merasakan atmosfer pertandingan dan atmosfer persaingan yang ketat. Colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite, Indonesia rises. Pada intinya, Piala Kemerdekaan 2025 bukan sekedar turnamen biasa. Ini adalah simulasi nyata, panggung latihan, dan sekaligus cermin untuk melihat sejauh mana kesiapan Garuda Muda sebelum benar-benar menantang dunia di Qatar. Tidak ada ruang untuk coba-coba. Setiap menit bermain, setiap duel, dan setiap keputusan di lapangan akan menjadi bekal penting untuk bertarung di Piala Dunia U17. Karena lawan-lawan yang kita hadapi sekarang bukan hanya sekedar rival uji coba. Mereka adalah wajah-wajah nyata dari level kompetisi tertinggi usia muda. 3 laga, 3 gaya permainan, dan 3 cermin untuk memahami bagaimana kekuatan kita dibentuk. Dari disiplin Uzbek, determinasi Tajikistan, hingga agresi tanpa ampun ala Mali. Inilah jalan yang harus dilalui oleh Putu Panji dan kawan-kawan. Jalan yang bisa memperkuat nyali dan membentuk mental juara. Federasi sudah bekerja, lawan sudah datang, lapangan sudah disiapkan. Sekarang giliran anak-anak muda ini untuk menjawab kepercayaan itu dengan performa, keberanian, dan tekad tanpa kompromi. Tak perlu takut akan hasil akhir, karena proses inilah yang membentuk pemenang sejati. Dan seperti kata Coach Nova, yang dicari bukan cuma kemenangan, tapi kedewasaan bermain. Bukan cuma bisa menahan, tapi juga mampu mengalahkan. Bersiaplah Garuda Muda, karena langkahmu di tanah sendiri bisa menggemparkan panggung dunia. Tuntaskan dan pastikan kita melangkah ke Piala Dunia dengan kepala tegak untuk mengukir sejarah baru. The colors we